Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya lagi di kitab Unwanud Darbi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu taala. Setelah selesai dari penyandarannya kepada waw jamaah, maka sekarang penyandarannya kepada ya muannatsatil mukhatabah. Ceritanya ini persis, tidak ada bedanya. Karena antara waw jamaah dengan ya muannatsatil mukhatabah di fi'il mudhari itu sama persis kejadiannya. Iya, yaitu kalau sahih akhir, kalau seandainya sahih akhir ya, bukan fil naqis. Kalau bersama dengan ya muannatsatil mukhatabah, maka hilang berapa? Seperti yang hilang di waw jamaah. Hilang berapa? Dua saja. Apa itu? Nun rofa sama waw. Berarti di sini nanti nun rofa sama ya. Kasroh sebelumnya. Paham kan? Nanti begitu. Taktubinna. Kalau dia adalah yang di dhamma sebelum akhir atau di kasroh sebelum akhir, maka yang hilang ada berapa? 3. Nun rofa. Ya. Bukan waw tuh. Sekarang ya sama lam kalimah. Kalau di fathah itu alif. Berarti yang hilang nanti ada berapa? 2. Siapa itu? Nun rofa sama lam kalimah. Kemudian ya-nya tidak hilang, tapi dikasih harokat yang sejenis dengan ya. Siapa itu? Kasroh. Sama, tidak ada bedanya ini. Makanya kalau antum paham waw, insya Allah paham ya. Paham ya? Lihat. Wa in kana musnadan ila ya'il mukhatabah. Jika dia fiilnya disandarkan kepada ya mukhatabah. Hudifat al-ya'u wan nun. Dihilangkan ya dan nun. Nah, latang surinna. Kasroh itu menunjukkan ada ya yang hilang. Latang surinna. Padahal bersambung langsung. Tapi ini tidak langsung secara takdir. Ini fi'il mudhari'nya mu'rab atau mabni? Mu'rab. Wa alamat rafihi thubutun nun al-mahdhufah. Fa'ilnya ya al-mukhatabah al-mahdhufah. Litiqa'i sakinain. Dipahamkan? La tansurinna ya da'du. La tagzinna wa la tarminna. Langsung beliau contohkan juga 2. Dihilangkan nun dan ya. Nun dan ya. Iya. Tinggal asalnya kita baca di bawah. Ya, bikasri ma qoblan nuni. Kalau kemarin di dhammah sebelum nun. Kalau ini di kasroh semuanya sebelum nun. Di kasroh semuanya. Untuk menunjukkan siapa yang hilang? Iya. Lihat keterangan di bawah. Persis dengan waw. Gantinya ya. Lihat. Latan surinna. Asalnya adalah latan surinanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa. Karena bertemu 3 huruf yang sejenis dalam satu kata. Menjadi latan surinna. Kemudian dihilangkan ya. Karena bertemu 2 sukun. Yaitu ya dan nun taukid yang pertama. Jadilah apa? Latan surinna. Kemudian berikutnya latak zinna. Latak zinna. Lihat cerita 213. Asalnya latak zuwinanna. Latak zuwinanna. Kemudian berat harokat kasroh di huruf waw, maka dihilangkan harokatnya menjadi latagzuinanna. Kemudian dihilangkan waw karena bertemu 2 sukun menjadi latagzuinanna. Dah, wawnya hilang karena bertemu 2 sukun. Latagzuinanna. Kemudian huruf sebelum ya di kasroh agar sesuai dengan ya. Karena kalau dhammah diubah ya-nya menjadi waw, nanti mirip dengan waw jamaah. Lebih baik dhammahnya diubah menjadi apa? Kasroh, supaya cocok dengan siapa? Iya. Jadi dhammahnya itu di kasroh supaya cocok dengan ya. Maka menjadi latagzinanna. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa. Karena bertemu 3 huruf sejenis dalam satu kata. Menjadi latagzinna. Kemudian dihilangkan ya. Karena bertemu 2 sukun, yaitu ya dan nun taukid yang pertama. Berarti berapa yang hilang? Kalau latan surinna 2 hilang. Kalau latagzinna berapa hilang?
tiga. Nun rofa, ya muannatsatil mukhatabah, lam kalimah. Persis tiga. Demikian pula latar minna 214. Asalnya adalah latar minanna. Kemudian berat harokat kasrah di huruf ya, maka dihilangkan menjadi latar minanna. Kemudian dihilangkan ya pertama karena bertemu dua sukun menjadi latar minanna. Kemudian dihilangkan nun rofa karena bertemu tiga huruf sejenis dalam satu kata menjadi latar minna. Kemudian dihilangkan ya karena bertemu dua sukun, yaitu ya dan nun taukid yang pertama. Jadilah apa tadi? Latar minna. Berapa hilang? Tiga hilang. Nah, nun rofa, waw ya muannatsatil mukhatabah dan lam kalimah. Nah, kalau sahih akhir hilang dua, waw dan nun, ya dan nun. Kalau sahih akhir. Kalau mutal akhir yang wazannya di dhamma atau di kasrah hilang tiga. Illa kecuali, lanjut di atas, illa kecuali idza kana al-fi'lu naqisa, kecuali fi'ilnya adalah fi'il naqis, wa kana ma qabla lamihi maftuha, dan yang sebelum lamnya adalah di fathah, yaitu kembali ke siapa sekarang ini? Alif. Kembali ke alif. Iya, sebenarnya kalau saya urutan beliau memasukkan nomor 1 juga di latar zinna, latar minna, tidak cocok di pembahasan hudifati ya wan nun. Ini salah tempat. Seharusnya beliau pisahkan seperti waw. Waw kan menjadi 3 kan? Ya, atau menjadi 2 lah. Dipisahkan, karena kalau seperti ini model pembahasannya, kita akan mengira ini latar zinna, latar minna, hilang juga hanya 2. Iya enggak? Kita akan mengira hilang di mana? 2, karena contohnya dikasih ikut. Padahal latan surinna hilang 2, betul. Nun sama ya. Tapi latar zinna, latar minna hilang berapa? 3. Seharusnya dibedakan seperti waw. Antum coba lihat di waw. Inkan kata belum wa inkana sahihan. Hudifat waw jamaah ma'an nun. Tak? Dibedakan kan? Kemudian wa inkana nakison wa kana ma qabla harful illa madmuman aw maksuran, hudifat aidon lamul fi'il. Seharusnya di situ nomor 2 baru contoh. Karena contohnya tadi itu, contohnya penulis latag zinna, latar minna di sini. Illa idza kana al-fi'lu naqisa, baru lanjutkan. Paham nih? Contoh penulis ini tadakhul, ini saling masuk, ini tidak bagus. Anu paham? Karena gini saudara, coba antum perhatikan baik-baik, baca baik-baik. Dihilangkan ya dan nun, baru contohnya latan surinna, latar zinna, latar minna. Antum akan kira yang hilang semua dari 3 contohnya apa? 2 saja. Siapa itu? Nun dan iya, tapi yang benarnya tidak seperti itu. Seharusnya belum pisahkan seperti di waw. Lebih bagus. Iya kan? Kan belum pisahkan latan surunna dengan latad'unna, latad'unna belum pisahkan dengan latar minna, kan begitu kan? Iya kan? Dia pisahkan yarmi tad'u yad'u. Anda paham kan? Supaya beda. Ini hilang 2, ini hilang 3. Makanya pembahasan beliau di sini dia ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Lebih bagus seandainya beliau susun seperti di waw. Seperti di mana? Di waw. Ya kan? Kan pemahaman kita adalah latagzinna sama dengan latansurinna. Kalau begini, karena contohnya pengatofan. Sementara di waw dipisah ini. Nakis sama yang sahih. Aduh, paham ini pembahasan kita ini? Iya, seharusnya dipisah. Malah belum hanya kecualikan yang di fathah. Ainnya. Sebenarnya enggak, bukan hanya itu dikecualikan. Seharusnya belum kecualikan juga fil nakis. Kemudian kalau dia di dhamma dan di kasrah, hilang 3. Paham kan? Kalau di fathah, hilang berapa? 2. Itu sebenarnya pembahasan. Seharusnya, kalau seandainya belum susun sesuai dengan waw. Dipahami ini masalahnya? Jelas ini pembahasan? Kalau ini kita nggak tahu. Kita kira ini
tadi itu cuma hilang dua. Cuma hilang dua. Padahal tadi itu ada yang hilang dua, ada yang hilang satu, tiga. Iya, yaitu latansurinna hilang dua. Latakzinna, latarminna hilang tiga. Nun, ya, lam kalimat. Sekarang baru illa, seharusnya ini nomor tiga yang dikecualikan. Illa idza kana al-fi'lu nakisa, kan tadi juga nakis itu latakzinna, latarminna. Itu juga nakis. Kecuali kalau fi'ilnya nakis, wa kana ma qabla lamihi maftuha. Adalah yang sebelum lamnya di fathah, ainnya. Ainnya. Berarti tadi itu juga dikecualikan sebenarnya yang di doma sama di kasro. Fatabaqo ya'ul mukhatabah. Maka di sini hilang cuma dua. Tetap ya mukhatabah. Muharrokatan diharokati, dalam keadaan diharokati bil kasri, dengan kasro, ma'fatih maqoblaha, bersamaan dengan di fathah sebelumnya. Sebagai tanda untuk siapa? Untuk alif. Contohnya latas ayinna. Latas ayinna. Iya kan? Iya. Sama dengan kemarin itu modelnya. Ya. Anggaplah tas A, ini awalnya. Tas A, sambungkan dengan ya, apa jadinya? Ya? Apa? Tas ayina. Kan begitu? Iya, tas ayina. Sambung dengan nun taukid. Tas ayina. Nah, setelah itu ya berat di bawah kasro. Iya berat sebelumnya fathah diganti menjadi alif. Jadilah tas nah. Paham kan? Setelah itu ketemu dua sukun. Siapa itu? Alif dan ya, maka hilang siapa? Alif. Jadilah ainanna. Setelah itu ketemu tiga huruf terjadi, hilangkan nun rofa. Sudah berapa hilang? Jadilah latas tas aina. Tas aina. Paham kan? Setelah itu ketemu dua sukun. Sukunnya ya ini sama nun taukid yang pertama. Nggak bisa hilang karena tidak ada bukti ada ya hilang. Karena sebelumnya ini fathah, bukti siapa hilang? Alif. Ketika nggak bisa dihilangkan, maka diharokati dengan kasro. Kan itu cocok dengan siapa? Ya, jadilah tas ayin. Nah, hilang berapa berarti? Dua saja. Iya kan? Hilang dua. Nun sama lam kalimah. Nun dan lam kalimah. Jelas ini sebutkan Arif. Nanti saja yang hanya diberikan tanda bahwa saya yang itu hanya alif. Iya, betul. Oh, ternyata Enggak. Kan dia huruf asli. Alif ini dari bukan asli. Ada masalah? Selesai ini tinggal kita baca catatannya di bawah. Tas ayinna, latas ayinna 216. Asalnya adalah latas ainanna. Itu langsung ubah jadi alif ya. Iya. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun menjadi latas ainanna. Kemudian huruf sebelum ya tetap di fathah untuk menunjukkan ada alif yang dihilangkan. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena bertemu tiga huruf yang sejenis dalam satu kata menjadi latas ainna. Kemudian bertemu dua sukun yaitu ya dan nun taukid yang pertama, dan ya tidak bisa dihilangkan karena tidak ada harokat sebelumnya yang menunjukkan ada ya yang dihilangkan. Maka diharokati dengan harokat yang sejenis dengan ya, yaitu apa? Kasro. Sama dengan mau kemarin. Contoh berikutnya lagi walatublayinna. Tublayinna 217 asalnya adalah tublayinanna. Kemudian dihilangkan alif karena bertemu dua sukun menjadi latublayinanna. Kemudian huruf sebelum ya tetap di fathah untuk menunjukkan alif yang dihilangkan. Kemudian dihilangkan nun tanda rofa karena bertemu tiga huruf sejenis dalam satu kata menjadi tublayinna.
kemudian bertemu dua sukun yaitu ya dan nun taukid yang pertama, dan ya tidak bisa dihilangkan karena tidak ada harokat sebelumnya yang menunjukkan ada ya yang dihilangkan. Maka diharokati dengan harokat yang sejenis dengan ya, yaitu apa? Kasroh. Karena memang kan begitu nih. Kalau ketemu dua sukun bisa hilang, tidak bisa hilang, harokati. Kan begitu kalau ketemu dua sukun. Kalau bisa hilang, tidak bisa hilang maka diharokat. Diharokat. Paham kan? Dengan ini kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan dari buku ketiga ini cara mengharokati kalau ketemu dua sukun. Kalau ketemu dua sukun. Karena sudah selesai ini, bertemu dua sukun. Selesai. Tidak ada lagi yang ketemu dua sukun. Pembahasannya. Kalau ketemu dua sukun, jika itu huruf sahih dan huruf illah, hilang huruf illah. Jadi kalau ada ketemu dua sukun, pertama huruf illah, yang kedua yaitu huruf sihah, maka huruf illah ini hilang. Dan kalau ketemu dua sukun, kecuali tidak bisa hilang. Kalau ketemu dua sukun, huruf illah tambah huruf sehat, dan huruf illah ini tidak bisa dihilangkan, maka huruf illah ini diharokati dengan apa kan? Dengan yang sesuai dengan huruf itu. Yaitu huruf illah maksudnya yang hilang adalah waw atau ya, kan dua. Kalau waw harokati dengan dhamma, kalau ya harokati dengan kasroh. Paham kan? Iya, berarti pertama hilang huruf illah. Kedua, kalau huruf illah dan huruf sahih, maka tidak bisa hilang harokati dengan dhamma atau kasroh. Kalau waw dhamma, kalau ya maka kasroh. Sudah paham ini? Sekarang kalau ketemunya adalah huruf sahih tambah huruf sahih, ya tambah huruf sahih. Ini masalah. Kalau huruf sahih dengan huruf sahih, maka dipastikan tidak ada penghilangan. Tidak ada penghilangan. Yang ada jalur harokati. Harokatinya dengan apa? Semuanya kasroh. Tidak ada yang lain. Tanda? Kenapa saya kasih tahu ini supaya nanti antum tahu harokat yang dikasih kalau ketemu dua sukun tidak bisa hilang. Semuanya di kasroh. Tanggal kecuali min. Ini satu-satunya ketemu dua sukun yang di fathah. Tanda? Tidak ada kata yang di fathah ketemu dua sukun kecuali huruf min. Minal. Tanggal? Bukan mini. Selain min, kasroh. Berarti kalau kita melihat, kalau ketemu dua sukun itu adalah hilang huruf, satu, harokat dengan dhamma, dua, harokat dengan kasroh, tiga, harokat dengan fathah. Tanggal? Antum hafal saja yang sedikit. Yang diharokati dengan dhamma waw, yang diharokati dengan kasroh ya, yang diharokati dengan fathah min. Selain itu kasroh. Itu kalau tidak ada penghilangan. Tah? Dipaham tak? Sudah ini selesai. Itu begitu bentuknya kalau ketemu dua sukun. Iya, hilang huruf. Kalau huruf sakit dan sehat dan bisa dihilangkan. Tahu kan? Kalau tidak bisa dihilangkan, harokati. Kalau waw dengan dhamma, kalau ya dengan kasroh. Tahu kan? Iya. Dan asal kalau ketemu huruf sehat dengan huruf sehat, harokati dengan kasroh. Kecuali min, maka dengan fathah. Berarti harokati kalau ketemu dua sukun, harokati dengan dhamma kalau waw, harokati dengan fathah kalau min, harokati dengan kasroh kalau ya. Selainnya kasroh. Iya, selainnya kasroh. Selesai ini? Iya. Tinggal berikutnya lagi. Dah? Sudah. Kita lepaskan itu dah? Ya, karena itu aman nih. Selesai. Satu kali ditahu. Berikutnya. Wa in kana musnadan ila nunil inah. Terakhir. Ya, untuk bersandarnya fi'il dengan nun taukid. Jika dia disandarkan kepada nun inah, nun niswah. Ada fi'il, antum membuatkan dengan nun taukid, padahal dia sudah punya nun niswah. Maka apa yang terjadi kata beliau? Zida alifun bainaha wa baina nuni taukid.
ditambahkan alif antaranya dan antara nun taukid. Itu langkah awal. Tambahkan alif antara nun taukid dengan nun inaf. Catatan di bawah 218. Karena berturut-turutnya 3 huruf sejenis, yaitu nun nisbah dan nun taukid 2 kan? Dan tidak bisa dihilangkan nun nisbahnya. Demikian pula nun taukidnya. Maka untuk memisahkannya ditambahkan alif antara nun nisbah dan nun taukid. Dipahami ini? Kemudian wakusirat nun taukid. Dan nun taukidnya di kasroh. Karena di bawah catatan 219. Karena serupa dengan nun yang terletak setelah alif. Iya. Antum misalnya dapat kata yadribna. Yadribna. Ada nun inat. Sambungan dengan nun taukid. Jadi apa? Yadribnanna. Sini tidak ada proses waw. Tidak ada proses ya. Karena memang tidak ada. Iya kan? Ini jadinya yadribnanna. Langsung ketemu berapa? 3 nun. Paham kan? Mau dihilangkan ini bukan nun rofa tanda i'rab bukan. Ini nun inat fa'il. Tidak boleh hilang dalam kalimat. Kan dia adalah umda. Paham kan? Dia fa'il. Tidak ada juga nanti buktinya kalau dia hilang. Iya. Dia fa'il. Tidak bisa hilang. Nun taukid tidak bisa hilang karena mau dikuatkan. Maka supaya anda ketemu 3 nun, mereka bilang apa? Tambahkan alif misalnya. Jadilah yadribnanna. Setelah itu akhirnya nun taukid ini mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Nun yang terletak setelah alif diapain? Di kasroh, dipilih dan diisim begitu. Semua nun terletak setelah alif tambahan di kasroh. Paham kan? Maka nun taukidnya akhirnya di kasroh karena mirip dengan nun terletak setelah alif. Jadilah apa? Yadribnani. Paham ini? Abdul Alim? Jadi pekerjaan tambahannya apa Abdul Alim? Jadi pekerjaan tambahannya kalau ada nun inat apa? Berarti tambahkan alif. Paham kan? Jelas ini. Tambahkan alif. Kenapa tambah alif? Kenapa perlu tambah alif? Ya? Kenapa kita tambah alif? Sampingnya? Supaya tidak ketemu 3 huruf sejenis. Siapa itu? Nun. Tinggal sekarang, apa namanya itu alif? Apa namanya itu alif? Kan bukan dhamir. Iya kan? Apa namanya itu alif? Alif apa? Alif apa kira-kira? Fariko. Fariko itu kan yang membedakan yang satu dengan yang lain. Seperti alif yang terletak setelah waw jamaah. Itu supaya beda antara lam dengan waw jamaah. Atau beda dengan waw atof. Kalau ini alif wikoya namanya. Alif penjaga. Supaya tidak ketemu 3 huruf yang sejenis. Seperti ya, nun, wikoya. Kalau ada fiil disambungkan dengan ya, supaya fiilnya tidak dikasroh, antum tambahkan siapa? Alif, nun. Dorobani. Seharusnya kan dorobi, kan begitu. Tapi supaya fiil tidak dikasroh, tambahkanlah nun. Dorobani. Nunnya yang dikasroh. Nun apa namanya itu? Wikoya. Sekarang ada alif. Wikoya. Alif pengganti. Jadi alif penjaga. Penjaga apa? Penjaga dari ketemu 3 huruf sejenis. Jadi i'rabnya nanti alif wikoya, huruf mabni, la mahalla lahu min al-i'rab. Karena ada alif di sana dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Dipahami ini? Sudah?
Aman ini. Di kasrah nunnya karena bukan supaya diserupakan, karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif itnain. Bukan supaya diserupakan, karena mirip. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan tahu itu koinnya. Karena mirip akhirnya di kasrah. Saudara, masih berat antum menerima itu? Harus diterima, itu dia bilang. Apa masalahnya Ahmad? Antum tidak terima? Kan gini man, yadribani yang di mutanna. Antum kasar kenapa itu nun taukidnya? Bukan supaya sama, karena sama. Beda itu supaya sama karena sama. Paham saudara? Kenapa itu yaktubani? Yaktubani. Coba kuatkan dengan nun taukid, langsung hasil. Yaktubani. Kan begitu. Asalnya sebelum jadi begitu. Apa aslinya? Yaktubaninna. Yaktubaninna. Ketemu 3 nun. Hilangkan nun apa? Rofa. Jadinya yaktubanna. Setelah itu di kasrah nunnya karena mirip dengan nun yang hilang tadi. Paham ini? Sama ini. Setelah tambah alif, akhirnya mirip dengan nun pada alif itnain. Ya kan? Di kasrah. Bisa kau terima ini, Ahmad? Bisa atau tidak? Bisa? Atau antum masih protes? Sudah, ada lagi? Selesai nih, alhamdulillah. Tinggal contoh, nah. Latan surnani, ya nisbah. Latas ainani. Kan, fi'il apapun. Kalau bersama dengan nun nisbah, kan mabni di atas sukun, kan begitu. Jadi, kalau takzunan, kan begitu kan? Takzuna, yakzuna. Kan ada penghilangan memang. Iya kan? Tidak ada penghilangan. Jadi jadinya latas ainani, latakzunani, latarminani. Tidak ada penghilangan. Adapun ceritanya di bawah 220. Asalnya latan surnanna. Itu asalnya. Kemudian karena bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun nisbah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasrah karena mirip dengan nun. Ingat ya, karena mirip. Bukan supaya diserupakan. Dianya karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Kemudian latas ainani 221 asalnya adalah latas ainanna. Kemudian karena bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun nisbah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasrah karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Latakzunani asalnya adalah latakzunanna. Kemudian karena bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun nisbah dan nun taukid. Berarti sama antara sahih dan nakis ya. Sama cerita antara sahih dan nakis, kan tidak ada perubahan dan penghilangan. Kemudian tambahkan alif antara nun nisbah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasrah karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Sama dengan latarminani. Sama juga asalnya adalah latarminanna. Kemudian bertemu 3 huruf sejenis dan tidak bisa dihilangkan, maka ditambahkan alif antara nun nisbah dan nun taukid. Adapun nun taukid diharokati dengan kasrah karena mirip dengan nun yang terletak setelah alif. Paham kan? Kita sudah mau tamat ini, selesai kan? Selesai kan? Tamat bab 2, tamat bab 1. Baru tamat bab 1. Selesai kan? Baik. Wal amru mitlul mudhari fi jami'i dzalik. Selesai masalah. Fil amar seperti fil mudhari pada seluruh itu. Apa yang terjadi pada fil amar? Kan fil amar bisa dikuatkan tanpa syarat. Fil amar bisa dikuatkan tanpa
syarat fi'il mudhari tidak bisa dikuatkan sampai kapan? Oleh nun taukid maksud. Fi'il madhi tidak bisa dikuatkan oleh nun taukid sampai kapanpun. Fi'il amr bisa dikuatkan dengan nun taukid tanpa syarat. Fi'il mudhari dikuatkan dengan nun taukid dengan syarat. Fi'il amr kalau dikuatkan oleh nun taukid maka seperti fi'il mudhari persis, tidak ada bedanya. Artinya kalau domirnya satu laki-laki mabni di atas fathah idribanna. Kalau domirnya waw jamaah maka terjadi penghilangan siapa? Terjadi penghilangan waw. Tentunya tidak ada ketemu 3 nun karena memang tidak ada nun pada fi'il mudhari, pada fi'il amr. Misalnya idribu, nun taukid idribunna. Kalau ya muannatsatul mukhatabah, hilang siapa? Ya, tidak ada cerita hilang nun karena memang nun tidak ada pada fi'il amr. Idribinna. Kan begitu? Iya kan? Ugzu. Hah? Ugzu. Hah? Terjadi penghilangan seperti cerita yang ada. Tangan ugzu. Kalau ugzu hah? Ugzunna. Ihdin kan ihdi. Kalau ihdi saja. Hah? Terus jadi apa? Hah? Ihdinna. Kan bukan dia huruf terakhirnya. Jadi tidak dipatah. Ihdinna. Irdo. Apa? Irdonna. Irdau. Hah? Apa? Irdawunna. Kan dah hilang, diharokati. Iya kan? Irdawunna. Irdoi. Hah? Mantap. Idribna. Apa antum lakukan? Tambahkan nun. Tambahkan alif antara nun taukid dengan nun nis. Persis. Antum paham sih? Pokoknya fi'il amr seperti fi'il mudhari pada seluruh itu. Itu yang panjang. Seluruh itu yang panjang penjelasan kita 3 kali pertemuan ini. Seluruh itu sama. Nah, dilihat ya di bawah catatan 224 karena fi'il amr pada hakikatnya dibuat dari fi'il mudhari. Lanjut. Wa kullu maudi'in sahha dukhulu tsakilah. Ini terakhir ya. Selesai tadi itu fi'il amr tidak perlu dipraktekkan, belum dah contohkan. Iya, makanya saya tambahkan tadi contoh. Iya, selesai itu. Iya kan, tidak ada contoh fi'il amr? Tidak ada. Karena sama dengan fi'il mudhari. Iya. Wa kullu maudi'in, kalau antum mau ambil contoh sebenarnya ya. Yang tadi sebelum kita lanjut ke sini, kalau antum mau contoh adalah ambil semua contoh sebelumnya, hilangkan huruf mudhari'. Jadi semua contoh yang sebelum tadi, ambil semua contohnya, hilangkan huruf mudhari', baru tambahkan alif di awal, baru harakati. Terjadi itu di belakang. Anda paham caranya? Paham atau belum? Tidak ada contoh penulis. Insya Allah, ngapain dikasih contoh? Nah, itu paham saja. Setelah itu selesai. Ini adalah catatan lain, ini pembahasan lain. Wa kullu maudi'in, setiap tempat. Sahadukulu takilah, bisa masuk nun taukid takilah, nun taukid yang ditasdid. Fihi padanya, yasihu fihi dukulul khobibah. Bisa juga padanya masuk nun taukid khobibah. Jadi kan nun taukid ada 2. Ada nun taukid takilah, yaitu yang ditasdid. Ada nun taukid khobibah, yaitu nun taukid yang disukun. Kaidahnya, semua yang bisa masuk khobibah, bisa dia masuk takilah. Itu kaidahnya.
Yadribanna, yadriban. Kami yagzuwanna, yagzuwan. Yang masuk takilah masuk juga kopi. Kopi itu koedanya. Setelah itu belum kecualikan. Illa kecuali fi'ilul itnain. Fi'il yang menunjukkan atas dua, yaitu bersambung dengan alif itnain, tidak akan pernah berdasarkan penelitian masuk nun taukid khafifah. Jadi tidak ada itu bilang gini, yadriban masuk sukun. Kenapa tidak ada? Yadribani ada? Ada. Yadriban ada? Tidak ada. Karena mereka tidak memaafkan ada huruf sukun, kemudian setelah alif. Tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu kalau ada huruf yang bertasbih. Dol, dal, dabbah. Jadi kalau ada huruf sejenis, dia maafkan. Ada alif. Kalau tidak ada huruf sejenis, dia tidak maafkan. Sehingga tidak akan pernah ada ini, karena orang Arab tidak maafkan. Mau menjawab orang Arab tidak maafkan, masa antum mau paksa? Paham ini? Jadi intinya sebenarnya itu hanya alasan saja. Dimaafkan atau tidak, intinya tidak didengar dari orang Arab. Saya cerita itu. Cuman kalau antum bertanya, kenapa tidak ada? Tidak dimaafkan. Jelas kan? Tidak dimaafkan. Selesai. Itu yang dikecualikan pertama. Iya. Itu fi'il yang bersama dengan alif itsnain. Yang dikecualikan yang kedua, wa fi'il jama'atil inath. Demikian pula fi'il jama'atil inath. Tadi yang masuk dengan nun nisbah. Kan tadi kan yadribna. Yadribnani itu kan tadi yang aslinya apa? Yadribnanna ditambah alif, jadilah apa? Yadribnani. Yang tidak boleh adalah yadribnan. Tidak boleh karena pasti tidak tambah alif. Pertama pasti tidak tambah alif. Kenapa tidak tambah alif? Tidak ada ketemu tiga huruf. Tidak ada ketemu tiga huruf. Yang ada ketemu dua nun. Dipahamkan? Iya. Satu nun sukun, satu nun berharokat. Iya kan? Satu nun sukun, satu nun berharokat. Dan tidak pernah dijumpai di bahasa Arab. Ada nun niswah, kemudian dikuatkan fi'il itu dengan nun taukid khafifah. Tidak ada. Itu dikecualikan yang kedua. Alasan belum kasih situ kita di akhir. Li'annal khafifata la taqau ba'dal alif. Itu alasan. Karena khafifah tidak akan pernah terletak setelah alif. Paham alasan ini? Makanya itu alasannya. Karena di alif itsnain pasti jadi setelah alif. Tidak bisa. Di nun ina pasti ditambah satu a. Tambahkan alif untuk memisahkan nun inat dengan siapa? Nun taukid. Sehingga tidak bisa terletak setelah alif. Tidak terletak setelah alif. Itu alasan yang diberikan oleh penulis. Dengan ini tamat bab 1 tentang fi'il. Itulah tentang fi'il. Ini yang lengkapnya. Sudah ini selesai. Dah? Tidak ada di 2 buku sebelumnya pembahasannya. Mana itu? Dimaafkan. Kan sudah dibilang tuh alif dimaafkan ketemu dan sukun. Beda kalau waw dan ya tidak dimaafkan. Kan? Kedua. Catatan ke berapa? 50. Kenapa dia? Latan surinna.
Hah? Latan surinna. Yang sejenis lambung kata. Apakah ini dibilang majas karena dalamnya itu kan ada empat nun. Kenapa 4 nun? Dan Itu tidak ketemu, saudara. Jadi kita bilang itu nun awal. Nggak, ketemu nggak? Hah? Nggak, maksud ketemu itu mubah berdampingan. Salah, saudara. Malah ada majas pengertiannya begitu. Jadi ada pengertian majas dihilangkan sebagiannya. Enggak. Majas itu pengertiannya adalah waktu syai' fi ghairi maudhi'i. Majas artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apakah sekarang ada sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya? Latang surinna. Ada sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya? 3 huruf saja ini dalam satu kata kan? Kenapa bilang ada 4? Ada nun pada tan itu. Gini, sebenarnya antum salah paham saja. Ketemu itu maksudnya bersambung. menghilangkan bersambung. Iya, karena bertemu 3 huruf sejenis, maksudnya 3 itu berdempetan begini, semuanya. 3 begini. Maka nggak boleh nggak ada kata bahasa Arab 3 huruf sejenis semua berdempetan. Kalau terpisah, nggak apa-apa. Biar 3 sejenis. Ketemu, enggak, saudara. Kata ketemu. Saya enggak bilang berada dalam satu kata 3 huruf sejenis. Bukan berada. Tapi kita bilang apa? Bertemu. Tahu di bertemu? Tahu di bertemu? Hah? Kalau saya di lantai bawah, antum lantai atas, ketemu enggak? Paham tak? Kalau kita sekarang gini, ketemu enggak? Ketemu. Kalau kita berada di JF, tapi antum di lantai 1, saya lantai 2, ketemu. Jadi orang itu pahami kalau bertemu itu maksudnya bersua. Tahu bersua? Hah? Bersua. Gitu mau. Saya kira itu jelas itu bertemu. Hah? Sekarang, latan surinna. Apakah nun itu yang di depan berhadapan muka dengan 3 nun berikutnya? Berhadapan muka? Enggak, toh. Dipisahkan oleh Pulau Buton. Latan su ri. Dipisahkan oleh siapa itu? Bisa 2. Berarti tidak ketemu itu, saudara. Tidak berhadapan muka. Terus ada lagi mubah. Jadi masih masalah itu? Enggak, Ji. Silakan, Mbak. Tahu ini contoh-contohnya pakai lam di awalnya. Jawaban sumpah, Pak. Kan fi'il mudhari itu harus ada syarat baru dikuatkan. Jadi lam itu namanya lam jawaban sumpah, supaya ada sumpah. Kan kemarin kan dikatakan dia dikuatkan kalau ada sumpah. Yang paling gampang dimasukkan itu adalah lam jawaban sumpah daripada imma, tolak, itu kan panjang. Jadi ini lam, Pak. Latan suran. Nah, itu yang kita tanya, Pak. Kenapa ada lam itu? Itu namanya, Pak, lam jawaban dari sumpah. Ada sumpah dihilangkan. Wallahi latan suran. Nah, demi Allah, kamu akan menolongnya. Ya kan, Pak? Kita paham, Pak Jafar? Mantap. Muncul tak pertanyaan itu, betul tak? Nah, itu adalah itu syarat, Pak. Syarat fi'il mudhari dimasukin nun taukid. Ada lagi? Latan sur nani. Pertanyaannya? Hah? Kenapa majzum disukun?
Saudara, fi'il mudhari kalau ada nun taukid apa yang terjadi? Ada nun nisbah. Oh, ini juga sedikit. Fi'il mudhari kalau ada nun nisbah, maka pasti mabni di atas sukun. Dan, kan saudara? Ada lagi? Mursyid. Kan tadi sudah tak bilang bahwa fi'il itu yang bertemu dengan nun niswa tidak akan dipatuhi nun taukid yang diringankan. Kenapa tidak bisa masuk ke Ustaz? Karena di kasar saja itu nun diserupakan dengan nun yang setelah dan Yadribnan ni gitu. kan sukun langsung diubah jadi kasar saja Ustaz. Sukun diubah dari kasro. Kenapa antum bisa kasro? Apakah ada ketemu dua sukun? Karena dia serupa dengan nun setelah alif. Hah? Enggak juga. Kenapa antum harokat? Tidak bisa. Kenapa antum akan ditanya lagi? Kenapa antum kasih harokat? Nah, ketemu dua sukun kan? Kalau ketemu dua sukun, huruf sebelumnya, bukan setelahnya. Tidak ada cerita itu yang diharokati huruf setelahnya. Ya, tapi sebenarnya adalah itu kan khayalannya antum. Tapi apakah ada di ucapan orang Arab? Itu di intinya. Orang Arab tidak memasukkan nun khafifah setelah nun nisbah. Iya kan? Langsung ketemu nun khafifah langsung setelah alif. Karena ada nun khafifah. Ya pribadi. Pertanyaan saya saudara, ini pembahasan kita adalah di nun nisbah. Di nun nisbah. Kan itu pertama. Setelah itu kita ke nun ina. Nun itnain. Yadribnani. Tidak ketemu? Hah? Iya kan tadi kan yadribnani yang kita bahas. Yadribnani itu kan nun nisbah. Ya kan alif ditambah untuk memisahkan tiga nun. Setelah itu mereka bilang tidak masuk nun taukid yang khafifah. Kan nun taukid sukun tidak terletak setelah alif. Iya nggak? Atau belum dipahami? Kan ini kita tahu yang mana? Ini ya anggaplah kita kasih masuk nun nisbah. Yadrib, nah, kan gitu dah? Iya kan? Setelah kita masukkan? Hah? Belum. Masukkan dulu nun taukid. Masalah tuh alif. Iya kan? Kalau masuk nun taukid harus ada pemisah. Kan gitu? Ketika dipisah berarti ini setelah alif ada sukun. Paham kan? Tidak terletak. Dah? Nun yang huruf yang sukun setelah alif. Satu huruf. Kalau dua huruf, saya bilang dimaafkan. Kalau seandainya ini dua huruf, dimaafkan. Seperti dabbah. Ini dimaafkan, saudara. Karena berapa huruf ini? Dua. Tanda sama juga dengan takilah. Ini nanti takilah. Dimaafkan nggak kalau di sini nunnya bertasdid? Nah, dimaafkan karena setelahnya ada dua huruf sejenis. Ada paham ini? Tiga. Kalau tiga huruf sejenis, boleh nggak? Nggak boleh. Maka yang dihilangkan nun ropa. Ya kan? Begitu saudara? Atau ada masalah lain? Di sini Ustaz dikecualikan fi'il itnain. Oh, berarti sudah keluar dari nun nisbah. Nah, keluar dari nun nisbah. Fi'il itnain. Jadinya apa sekarang? Yadribani. Tambahkan nun khafifah. Sabar. Yadribani. Tambahkan yang khafifah. Jadinya apa? Dibanin. Yadribanin. Terus? Kalau di sini bilang karena khafifah tidak terletak langsung setelah alif. Betul. Tapi di sini ada nun khafifah. Ada nun ropa. Ini kan sekarang ceritanya nun ropa diapakan? Apakah tetap atau dihilangkan? Hah? Apakah tetap atau dihilangkan? Apa yang kita jawabkan?
Tetap atau hilang? Tetap atau hilang? Nggak bisa hilang. Dua. Orang tak ketemu tiga. Masa antum mau hilangkan? Kan ketemunya berapa nun sekarang? Dua. Berarti bisa hilang? Bisa hilang? Tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Berarti tetap mi. Setelah itu antum mau tasdid. Idgham dengan huruf yang apa? Huruf yang setelahnya. Kan begitu jadinya. Iya kan? Idghamkan nun yang pertama ke mana? Hah? Bisa? Tidak bisa lah. Begitu mereka terus. Nah, ketika tidak bisa diidgham, maka tidak bisa masuk. Iya tuh. Hah? Kan tidak bisa. Antum pikir 3 huruf dah? 3 huruf tidak bisa hilang. Sekarang kan dimaafkan. Kan antum sebenarnya mau tasdid. Betul nggak? Kenapa kita tidak tasdid saja? Atau gimana? Maksudnya saya ganti yang di bersama-sama Alif ini yang tiga jenis. Yang saya langsung ya. Ya dribanin. Ternyata langsung setelah Alif, padahal di sini ada Alif. Iya kan, kalau ternyata, kan pasti akan ternyata langsung setelah alif. Ini namanya setelah alif. Paham kan? Nanti kan ujungnya adalah kita akan mengatakan antara nun hilang atau nun ini hilang atau nun ini yang hilang. Kan begitu? Kalau antum menghilangkan nun ini karena tidak bisa diidgham. Kalau tidak bisa diidgham kan ini antum hilangkan. Hah? Iya kan? Antum menghilangkan. Kalau tidak bisa antum idgham, hilang. Ketika hilang, terletak langsunglah dia. Hilang nunnya, kasih harokatnya. Kasro. Iya kan? Serupalah dengan nun setelah tadi. Tidak ditahu ini nun taukid. Tidak dikasih, hilang dengan harokat. Akhirnya sukun. Akhirnya apa? Sukun. Ketemulah 2, sukun. Hilanglah alif. Yadriban miriplah lagi dengan fi'il mudhari domir mudzakkar. Coba yadribu. Hah? Sama dengan sukun. Yadribu. Kacau. Lebih baik daripada begitu, cuma taruh. Makanya boleh bilang terletak setelah alif. Kalau membuat dia terletak setelah alif tidak hilang. Karena antara penghilangan nun atau nanti penghilangan alif. Paham saudara? Intinya ini kan semua tadi, seperti yang saya bilang di mursyid tadi. Kenapa muncul itu? Itu adalah karena kita hayalkan ada masuk. Nah memang orang Arab tidak masuk. Tidak masukkan nun khofifa setelah siapa? Setelah alif. Dipahami ini? Ini kalau kita hayalkan ada. Terus siapa tadi? Ibnu Khaldun. Alasan? Nun taukid kan menunjukkan istiqbal. Alasan nun taukid tidak masuk pada fi'il madhi. Nun taukid menunjukkan mana istiqbal. Akan. Sementara fi'il madhi mananya apa? Lampau. Sudah? Fi'il amr pasti masuk karena pasti istiqbal. Makanya fi'il amr pasti masuk nun taukid. Fi'il mudhari kenapa bisa masuk, kenapa tidak? Karena kadang dia bisa bermakna al-hal dan akan bermakna istiqbal kalau ada insyatiyah, kalau ada tolak, kalau ada sumpah. Itu syarat itu. Dipahami ini? Itu syarat kan dia harus bermakna istiqbal. Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan tamat kita bab 1. Masya Allah. Di bab 2 kita akan santai-santai. Tidak ada catatan yang menyulitkan sampai tamat. Di bab 2. Tidak ada masalah sama sekali.
Pokoknya tidak ada catatan yang menyulitkan. Anda di bab 2, siaplah untuk bersantai. Alhamdulillah. Iya. Bab 3, alhamdulillah, karena di bab 2 ini kita ceritakan memang perubahannya, sehingga di bab 3 juga tidak berat. Pokoknya hilanglah yang berat. Dah, begitu. Sudah hilang. Tinggal yang ringan. Tinggal yang ringan, alhamdulillah. Sampai tamat kita. Alhamdulillah. Cukupkan, subhanallah, la ilaha illa anta.